Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe Kilau Online. Terima kasih sudah menjadi sahabat baik bagi mereka yang membutuhkan. Musyawarah rahasia ini kemudian Allah bocorkan kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril yang kemudian diabadikan dalam satu ayat dalam surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurunallah wa yamkurunallah wallahu khairul makirin. Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru, dan tatkala orang-orang kafir merencanakan makar kepadamu ya Muhammad, mereka liyusbituka, ingin memenjarakan kamu. Au yaqtuluka, mereka juga berusaha ingin membunuh kamu. Au yukhrijuka, mereka juga berusaha mengusir kamu. Wa yamkuruna, mereka mempunyai makar. Wa yamkurullah, dan Allah pun punya makar. Wallahu khairul makirin. Tapi ketahuilah, fahamilah bahwa Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Jadi tidak ada rencana yang terbaik kecuali rencana Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita garis bawahi. Makanya Ibnu Taimiyah mengomentari ayat ini, apa beliau katakan? Sesungguhnya apa yang bisa penguasa lakukan kepada kami? Kalau mereka memenjarakan kami, maka sesungguhnya mereka sedang memberikan kesempatan kepada kami untuk banyak berkhulwat dengan Allah. Kalau mereka mengusir kami, maka sesungguhnya mereka sudah memfasilitasi kami untuk piknik gratis, untuk berdakwah gratis di luar tempat yang biasa kami dakwahi. Kalaupun toh mereka membunuh kami, sesungguhnya mereka sedang mempercepat perjumpaan kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang bisa lakukan penguasa kepada kami. Jadi luas sekalian yang dirahmati oleh Allah, mendengar wahyu tersebut, maka yang pertama langsung disusunlah strategi bagaimana caranya agar bisa hijrah dengan sebaik-baiknya. Disitulah tadi saya katakan bahwa bedanya hijrah dengan Isra Mi'raj. Hijrah human logic, logikanya adalah logika manusia, karena Rasulullah menyusun betul. Pertama, beliau melakukan pembagian tugas. Ada tugas yang dibebankan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa tugasnya? Apa? Untuk menjadi stuntman ya, kalau untuk menggantikan tidurnya Rasulullah di tempat tidurnya Rasulullah. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib juga ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengembalikan barang-barang harta titipan orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah. Inilah salah satu kelebihan orang-orang Quraisy. Walaupun dia benci ajarannya, tapi mereka percaya bahwa Rasulullah adalah Al-Amin. Rasulullah adalah orang yang jujur. Sehingga Rasulullah layak untuk bermuamalah dengan Nabi Muhammad SAW walaupun ajarannya dibenci. Mereka banyak nanam modal, mereka banyak nitip barang kepada Rasulullah SAW, yang ini ditugaskan kepada Ali bin Abi Thalib untuk dikembalikan. Jadi mari kita bertanya-tanya kepada diri kita, harusnya kita yang menjadi bemper Islam, bukan Islam yang jadi bemper kita. Apa maksudnya? Seringkali mohon maaf, kita dengan slogan hijrah, saya kan lagi hijrah, dan kemudian respon masyarakat
dalam tanda kutip membenci kita, kita seringkali kemudian menjadikan hijrah sebagai bemper. Padahal mari kita bertanya di dalam diri kita, jangan-jangan bukan hijrahnya yang salah, bukan masyarakatnya yang salah, bisa jadi karena ada akhlak kita yang tidak diterima oleh masyarakat, yang menyebabkan kemudian masyarakat tidak suka kepada kita. Ya karena tadi ajaran Rasulullah dibenci, tetapi mereka tetap sikoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas yang kedua diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ditugaskan untuk melakukan pesiwar, perang psikologis. Ya. Beliau diperintahkan untuk ke pasar dan kemudian menebarkan ancaman kepada orang-orang yang ingin mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan beliau kemudian ke pasar, barang siapa yang anaknya ingin jadi yatim, istrinya ingin menjadi janda, karena kalian akan menghabisi Rasulullah, maka hadapilah saya, karena saya ingin menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah berangkat ke Madinah. Tugas juga diberikan Rasulullah kepada putranya Abu Bakar, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar, di mana tugas yang pertama adalah untuk menjadi spionase Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memata-matai arus informasi di sekitar Mekah. Sejauh mana peta perjalanan, berapa orang yang kemudian akan mengejar gitu. Di mana informasi itu nanti akan disampaikan, satu riwayat akan disampaikan kepada Asma binti Abu Bakar, satu riwayat akan disampaikan kepada penggembala kambingnya Abu Bakar As-Siddiq. Itu tugas yang ketiga. Tugas yang keempat diberikan kepada penggembala kambingnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tugasnya adalah mengikuti kemana arah perginya rombongan Rasulullah bersama Abu Bakar nanti, di mana tujuannya adalah untuk menghapus jejak-jejak kaki ontanya Rasulullah dan Abu Bakar, agar terhapus dengan jejak-jejak kaki-kaki kambing. Itu tugas keempat. Tugas kelima diberikan kepada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Asma, seorang wanita, ditugaskan untuk memberikan konsumsi, dan sebagian menyebutkan sebagai penyambung informasi antara Abdurrahman dengan Asma binti Abu Bakar. Sengaja yang diberikan adalah Asma binti Abu Bakar supaya tidak terdeteksi oleh orang-orang kafir Quraisy, karena jarang bagi seorang perempuan di Timur Tengah, di Arab itu bepergian dalam jarak yang cukup panjang dan lama gitu. Dan tugas terakhir adalah tentu saja diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani Rasulullah hijrah ke Madinah. Rencana disusun sampai kapan kira-kira beliau keluar dari rumah, kapan kemudian berangkat menuju Madinah lewat rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, disusun sedemikian detail. Entoh kita tahu kemudian bahwa penyerangan keburu terjadi. Rumah Rasulullah keburu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika rumah Rasulullah sudah dikepung, diintip, Muhammad masih tidur. Inilah salah satu kebaikan orang Quraisy gitu ya. Sejahiliyahnya mereka, pantang bagi mereka membunuh orang yang sedang tidur ya. Beda dengan preman kita ya, diintip lagi tidur, wah kebetulan ya kan, mumpung lagi tidur kan. Kalau orang kafir Quraisy ketika diintip, lagi tidur gitu, nggak jadi mereka bunuh gitu. Sampai ditunggu kemudian
Karena nggak bangun-bangun sampai kemudian mereka mendobrak kamarnya Rasulullah dan dibangunkan, ternyata ketika dibangunkan adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan inilah fokusnya orang-orang kafir Quraisy. Walaupun yang dibangunkan Ali bin Abi Thalib adalah pengikut Rasulullah, Ali bin Abi Thalib adalah menantunya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupunya Rasulullah. Karena ya tujuan yang akan dibunuh adalah Muhammad, nggak jadi dibunuh. Gitu. Mereka konsekuen. Yang dibunuh Muhammad ya Muhammad. Gitu. Ketemunya saudaranya ya nggak kemudian saudaranya dipukuli, enggak. Gitu. Ketemu teman segengnya ya nggak teman segengnya yang dipukuli. Gitu. Beda dengan preman-preman kita. Wah ini temannya ya udah hajar habis, gitu kan gitu. Jadi kadang lebih jahiliyah mana? Gitu. Antara orang Arab jahiliyah dengan kondisi masyarakat kita sekarang, ya kan? Kan kita mendengar teori bahwa sejarah itu adalah perulangan peristiwa, ya kan? Yang membedakan apa? Waktu dan pelaku. Makanya komentar orang Arab ketika membicarakan sejarah, nampaknya matahari yang terbit sekarang tidak ada bedanya dengan matahari yang terbit kemarin. Artinya sejarah adalah pengulangan peristiwa. Contoh, di zaman Nabi Musa yang dibunuh bayi laki-laki apa bayi perempuan? Laki-laki ya. Di zaman Nabi Muhammad perempuan. Di zaman sekarang ya laki-laki ya perempuan. Ya. Banyak kita dengar berita bayi ditemukan di tempat sampah, ya kan, di lubang WC, lebih sadis, ya. Dan mereka tidak memandang jenis kelamin mau laki-laki maupun perempuan. Jadi was sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ternyata Muhammad sudah berjalan menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, dikejar langsung. Ternyata Rasulullah tidak langsung berangkat. Rasulullah kemudian membicarakan strategi itu, maka diputuskan oleh Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq untuk menyewa guide. Karena ternyata perjalanan yang ditempuh bukan perjalanan pakai jalur arteri. Perjalanan yang ditempuh harus dipilih. Kalau mungkin sekarang jalur, kalau di Jakarta kita mengenal istilah jalur tikus, bukan jalur arteri gitu. Dan ini perlu guide, maka disewalah seorang guide yang pada waktu itu sesungguhnya agama guide-nya itu adalah orang musyrik, orang kafir. Tapi bagaimana dia memilih orang yang mudah dipercaya, yang gampang dipercaya, inilah juga menjadi salah satu pelajaran terpenting. Pelajaran hijrah beliau, salah satu kesimpulan beliau adalah al-hijratu asasu minan najah. Gitu. Hijrah itu salah satu sendi menuju kesuksesan. Ya. Hijrah merupakan salah satu sendi menuju keberhasilan. Kenapa? Karena terkadang rezeki kita dibatasi oleh gengsi kita. Ya. Saya ulangi, terkadang rezeki kita dibatasi oleh gengsi kita. Mohon maaf, kadang kita yang orang asli Indramayu gitu ya, kalau nyari kerja kan kadang milih-milih ya, milih-milih mana yang dalam tanda kutip tidak menyebabkan kita malu, ya kan? Kenapa kita milih-milih? Karena kita masih mengandalkan, oh masih banyak saudara, masih banyak orang tua. Kenapa kita milih-milih? Karena kadang kita malu kepada saudara, kepada orang tua, kepada teman gitu. Tapi coba ketika antum hijrah, ketika antum kelaparan, tidak ada pilihan lain kecuali antum harus cari makan, saya yakin kerjaan apapun akan antum ambil gitu. Nah itulah mengapa terkadang hijrah merupakan sendi-sendi kesuksesan. Dan kita lihat yang mendominasi
Madinah itu kan muhajirin gitu. Sampai yang menjadi khulafaur rasyidin siapa? Muhajirin. Dan itu yang terkadang membuat gejolak sosial ya. Saya kira ini wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.